Halo, selamat pagi. Perkenalkan, di sini kami ada Ignatius Indikalawarulu dengan NIM 210801011 dan juga dengan saya sendiri ada Lolo Ferdinand Siahaan dengan NIM 210801079. Nah, jadi di sini Pak, kami akan mempresentasikan lanjutan penjabaran kami, yaitu lanjutan dari penjabaran fungsi Legendre, fungsi Bessel, fungsi Hermite, dan fungsi Laguerre. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai fungsi Bessel terlebih dahulu. Baik, di sini ada fungsi Bessel. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya fungsi Bessel itu sendiri merupakan sekelompok fungsi matematika yang penting dalam berbagai bidang fisika maupun bidang teknik, terutama dalam proses penganalisis fenomena gelombang, getaran, penyebaran panas, dan lain-lain. Fungsi ini sendiri itu dinamai dari seorang matematikawan yang bernama Frederick Bessel dan digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial yang muncul dalam masalah dalam simetri silindris ataupun bola. Nah, di sini dapat kita lihat merupakan fungsi Bessel, di mana fungsi Bessel itu sendiri adalah x kuadrat dikali y double aksen ditambah xy aksen ditambah x kuadrat dikurang p kuadrat dikali y sama dengan 0, di mana y itu sendiri merupakan fungsi yang ingin kita cari ataupun solusi dari persamaan, sedangkan y aksen dan y double aksen itu sendiri masing-masing adalah turunan pertama dari kedua triple y dan x. P adalah konstanta yang bisa berupa bilangan bulat ataupun rasional, dan x itu sendiri merupakan bilangan bebas. Nah, persamaan ini itu memiliki dua jenis solusi. Adapun solusi itu yang pertama adalah fungsi Bessel jenis pertama ataupun JPX yang terbatas di pusat x sama dengan 0. Kemudian terdapat fungsi Bessel jenis kedua ataupun YPX yang tidak terbatas di pusat dan digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berbeda. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah fungsi Bessel pertama. Nah, di sini terdapat fungsi Bessel pertama yaitu JPX sama dengan sigma, di mana batas bawahnya itu n sama dengan 0 terhadap batas atas sama dengan tak hingga, dikali dengan min 1 dipangkat n per n faktorial dikali gamma dikali n ditambah p ditambah 1 dikali x per 2 pangkat 2n plus p. Nah, bentuk dari fungsi Bessel pertama ini sendiri itu merupakan ekspansi deret dari fungsi Bessel jenis pertama JPX, di mana gamma z adalah fungsi gamma yang merupakan perpanjangan dari fungsi faktorial ke bilangan kompleks. Nah, misalnya dapat kita lihat bahwasanya gamma n itu sendiri sama dengan n dikurang 1 faktorial. Untuk bilangan bulat, setiap suku dalam deret menyertakan faktor x per 2 pangkat 2n plus p. Dengan pangkat p itu bergantung pada nilai p yang diberikan dalam persamaan. Nah, setelah kita membahas mengenai fungsi Bessel pertama, selanjutnya kita akan membahas mengenai dari fungsi Bessel kedua, di mana fungsi Bessel kedua itu sendiri merupakan fungsi Neumann ataupun fungsi Weber, di mana fungsi Bessel kedua ini sendiri merupakan solusi kedua dari persamaan diferensial Bessel, di mana fungsi ini berbeda dengan fungsi Bessel jenis pertama karena tidak terbatas di x sama dengan 0 dan biasanya dinyatakan dalam bentuk direct line. Persamaan yang dapat kita tunjukkan untuk fungsi Bessel jenis kedua YPX ini sendiri adalah J min Px sama dengan sigma, batas bawah n sama dengan 0 dan batas atas itu sama dengan tak terhingga, dikali min 1 dipangkat n per n faktorial dikali gamma dikali n dikurang p ditambah 1 dikali x per 2 pangkat 2n dikurang p. Nah, di sini dapat kita ambil contoh penyelesaian soal, di mana terdapat soal dengan persamaan d per dx itu dikali x pangkat p dikali jpx itu sama dengan x pangkat p dikali jp kurang 1x. Nah, kita mulai dari aturan rantai turunan, di mana pertama-tama kita akan lakukan turunan pertama, yaitu d per dx x itu sama dengan setengah jp min 1x dikurang jp plus 1x. Nah, dari turunan pertama itu sendiri, maka kita lakukan perhitungan turunan masing-masing suku, di mana kita lakukan turunan pertama d per dx dikali x pangkat p itu sama dengan px dipangkatkan p dikurang 1. Nah, setelah dari turunan pertama tersebut, maka kita dapatkan turunan dari fungsi Bessel d per dx jpx, sehingga dapat dihitung dari sifat rekursif fungsi Bessel itu sendiri yang memiliki identitas d per dx dikali jpx itu sama dengan setengah jp min 1x dikurang jp plus 1x. Nah, setelah kita melakukan proses turunan satu
nomor 1, maka selanjutnya kita harus menggabungkan hasil dari kedua turunan tersebut. Nah, hasil dari penggabungan tersebut itu menghasilkan D per dx dikali x pangkat P dikali JPX itu sama dengan PX dipangkatkan P kurang 1 dikali JPX ditambah X pangkat P dikali setengah JP kurang 1X dikurang JP plus 1X. Nah, setelah kita gabungkan hasil dari kedua tersebut, itu maka kita dapat sederhanakan hasilnya. Nah, persamaan ini itu dapat disederhanakan lebih lanjut berdasarkan sifat rekursif fungsi Bessel. Dan dalam beberapa kasus khusus, hasilnya memberikan relasi yang langsung, sehingga didapatkan hasil D per dx itu dikali X pangkat P JPX sama dengan X pangkat P JP kurang 1X. Untuk fungsi Hankel itu sendiri, itu akan dilanjutkan oleh saya sendiri, di mana fungsi Hankel itu sendiri merupakan fungsi kombinasi linear dari JPX dan YPX, di mana definisinya itu dapat dituliskan sebagai berikut. HP pangkat 1X itu sama dengan JPX ditambah I YPX. Lalu adapun fungsi yang kedua yaitu HP pangkat 2X itu sama dengan JPX dikurang I YPX. Nah, dari kedua persamaan tersebut maka dapat kita dapatkan fungsi Hankel itu memiliki fungsi rekursif yang mirip dengan fungsi Bessel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya HP pangkat 1 aksen X itu sama dengan P per X dikali HP pangkat 1 X dikurang HP plus 1 pangkat 1X. Sedangkan persamaan kedua yang kita dapatkan HP pangkat 2 aksen X itu sama dengan P per X HP pangkat 2X dikurang HP plus 1 pangkat 2 dikali X. Nah, dari kedua persamaan tersebut tentu kita dapat melihat adanya kesamaan antara fungsi Hankel yang pertama dengan fungsi Hankel yang kedua yang memiliki sama-sama fungsi rekursif di dalam persamaan fungsi Bessel. Nah, jadi di sini kita akan melihat contoh dari fungsi Bessel, hiperbolik, dan sferik, di mana persamaan diferensial yang menghasilkan fungsi Bessel hiperbolik itu sendiri memiliki bentuk seperti x kuadrat dikali y double aksen ditambah x y aksen dikurang x kuadrat ditambah p kuadrat dikali y itu menghasilkan 0. Sehingga kita dapatkan fungsi Bessel sferik itu sendiri itu dapat didefinisikan sebagai dua persamaan berikut. Yang pertama itu adalah Jnx, di mana Jnx itu sendiri itu sama dengan akar dari pi per 2x dikali Jn plus setengah x. Kemudian kita dapatkan persamaan yang kedua, Jnx itu sendiri sama dengan akar dari pi per 2x dikali Yn plus setengah x. Dari kedua persamaan tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwasanya fungsi Bessel sferik ini sendiri itu sama-sama merupakan bilangan dengan menggunakan akar dan pi. Nah, selanjutnya persamaan diferensial Hermite yang akan dilanjutkan oleh teman saya Ignatius Indikalawaru. Persamaan diferensial Hermite itu seperti kita tahu bahwa Yn aksen double aksen plus x kuadrat Yn sama dengan min 2n plus 1 Yn. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa persamaan Hermite tersebut merupakan solusi untuk persamaan fungsi Hermite yang memiliki bentuk Yn x sama dengan E pangkat x pangkat 2 per 2 Dn per dx pangkat 2 E pangkat minus x pangkat 2. Nah, caranya pertama-tama kita turunkan dari turunan pertama. Nah, turunan pertamanya kita turunkan, maka akan menghasilkan hasil dari turunan pertama itu adalah Yn aksen sama dengan E pangkat x pangkat 2 per 2 Dn plus 1 ulangi D pangkat N plus 1 per Dx pangkat N plus 1 kali E pangkat minus x pangkat kuadrat ditambah x E pangkat x kuadrat per 2 kali Dn ulangi D pangkat N per Dx pangkat N kali E pangkat minus x kuadrat. Itu untuk turunan pertamanya. Sekarang kita lanjut untuk turunan keduanya. Nah, untuk turunan keduanya
kita turunkan dari turunan pertama yang pertama tadi. Nah, untuk hasil turunan keduanya, E pangkat X kuadrat per 2 kali D pangkat N plus 2 per D kali, ulangi, DX N plus 2 kali E minus X kuadrat plus 2XE pangkat X kuadrat per 2 D pangkat N plus 1 per DX pangkat N plus 1 dikali E pangkat X minus X kuadrat plus E pangkat X kuadrat per 2 kali DN D pangkat N plus 1 per DX pangkat N plus 1 kali E minus, ulangi, E pangkat minus X kuadrat. Nah, dari hasil turunan pertama dan kedua tadi, kita akan menurunkannya. Ulangi, kita akan substitusi ke dalam persamaan diferensial Hermite pertama tadi. Nah, akan menghasilkan seperti pada layar berikut. Nah, hasilnya itu akan memunculkan nanti setelah nanti kita substitusi semuanya, kita akan menyederhanakan suku-suku eksponensial dengan menggunakan identitas turunan Hermite dari substitusi turunan pertama dan kedua tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil ini hasil ini cocok dengan rumus fungsi diferensial Hermite pertama tadi. Nah, itu membuktikan bahwa persamaan diferensial Hermite itu terbukti bahwa solusi dari polinomial Hermite. Sekarang kita lanjut pada rumus Rodrigues untuk polinomial Hermite. Nah, seperti kita tahu untuk rumusnya yaitu HNX sama dengan minus X pangkat N E pangkat X kuadrat per 2 D pangkat N per DX pangkat N kali E pangkat minus X kuadrat. Nah, untuk pembuktiannya kita akan menurunkan dari turunan pertama dan akan menghasilkan turunan pertamanya 2x Hn X plus Hn plus 1x. Sekarang kita lanjut untuk turunan keduanya. Nah, untuk turunan keduanya mudah saja kita turunkan dari turunan pertama tadi, akan menghasilkan 2Hnx plus 4x kuadrat Hnx plus 2x Hnx plus 1, ulangi, Hn plus 1 x plus Hn plus 2. Nah, dari turunan pertama dan kedua tadi kita substitusi, maka akan menghasilkan, kita substitusi turunan pertama dan kedua tadi, maka akan menghasilkan hasil akhir Hn plus 2x plus 2n plus 2 Hn x sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk rekursif dari polinomial Hermite yang menunjukkan bahwa Hnx itu memenuhi persamaan diferensial Hermite. Nah, sekarang kita lanjut untuk fungsi pembangkit polinomial Hermite. Nah, seperti kita tahu, fungsi untuk membuktikan bahwa fungsi Px H sama dengan E pangkat 2x H kurang H pangkat 2. Nah, ini dapat kita ekspresikan dengan melibatkan polinomial Hermite dengan menggunakan fungsi pembangkit. Nah, caranya kita menggunakan Dirac-Taylor, yaitu E pangkat Y sama dengan sigma
n sama dengan 0 sampai tak hingga y pangkat n per n faktorial, di mana pangkat y-nya tadi itu adalah 2xh kurang h pangkat n. Sekarang kita langsung substitusi aja, kita ganti y-nya tadi ke dalam bentuk 2xh kurang h pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan teorema binomial untuk mengekspresikan 2xh kurang h pangkat 2 pangkat n dari yang sigma tadi. Sekarang kita masukkan, substitusikan, dan kita ganti-ganti rumusnya sesuai dengan yang awal tadi. Nah, untuk hasil akhirnya yang paling akhir ini kita ganti indeks M sama dengan N kurang K. Nah, sehingga hasilnya memperoleh Pi X H sama dengan sigma N sama dengan K sampai tak hingga minus H kuadrat pangkat K per K faktorial kali sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga kali 2xh pangkat M per M faktorial. Nah, dari hasil tadi kita menerapkan hasil deret eksponensial. Maka kita peroleh sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga 2xh pangkat M per M faktorial sama dengan E pangkat 2xh. Nah, sekarang kita ganti yang sigma tadi menjadi E pangkat 2xh. Nah, selanjutnya dengan menggunakan hubungan antara polinomial Hermite dan fungsi pembangkit, kita dapat menyatakan bahwa persamaan E pangkat 2xh kurang H pangkat 2 itu sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga Hn X H pangkat N per N faktorial. Nah, dari sini kita dapat membuktikan bahwa fungsi Pi x h dapat diekspresikan dalam bentuk deret polinomial Hermite, di mana Pi x h itu sama dengan E pangkat 2xh kurang H pangkat 2 sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga H pangkat Hn X H pangkat N per N faktorial. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lolo. Oke, baik, selanjutnya adalah fungsi Laguerre. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, bahwasanya fungsi pembangkit polinomial Laguerre itu sendiri merupakan salah satu fungsi yang sangat efektif untuk memperoleh polinomial ln x melalui proses turunan dari fungsi pembangkit Pi dikali X, H. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwasanya polinomial Laguerre itu sendiri itu dapat dinyatakan dengan X dikali Y double aksen ditambah 1 dikurang X dikali Y aksen dikali N dikali Y itu menghasilkan 0. Nah, kita dapat mencari dari persamaan tersebut dengan menggunakan formula Rodriguez, di mana formula Rodriguez seperti yang kita ketahui itu merupakan persamaan dengan ln x itu sama dengan 1 per n faktorial dikali E di pangkat x dikali D pangkat n per dx pangkat n dikali xn dikali E pangkat minus x. Nah, jadi pertama-tama hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah ambil turunan kedua dari fungsi ini, D pangkat n per dx pangkat n dikali x pangkat n dikali E pangkat minus x. Nah, untuk mengambil turunan dari persamaan yang kedua dari persamaan ini, itu kita dapat menggunakan aturan dari Leibniz, di mana aturan dari Leibniz itu sendiri itu adalah D per dx dikali x kuadrat dikurang E pangkat minus x, itu menghasilkan 2xe dikali pangkat minus x dikurang dari x kuadrat dikurang dikali E pangkat minus x. Nah, sehingga dari aturan
Leibniz tersebut, setelah kita cari turunan kedua dari persamaan ini, itu didapatkanlah turunan keduanya adalah D kuadrat per dx kuadrat dikali x kuadrat dikali e pangkat minus x. Itu menghasilkan 2 dikali e pangkat minus x dikurang 4x e pangkat minus x ditambah x kuadrat dikali e pangkat minus x. Nah, setelah kita mengetahui tersebut, tentu kita akan mendapatkan dari fungsi pembangkit polinomial Laguerre ln x, di mana pi dikali x, h itu sama dengan e dipangkatkan minus x dikali h per 1 dikurang h per 1 dikurang h. Itu menghasilkan sigma, di mana batas bawahnya itu adalah n sama dengan 0 dan batas atasnya itu sama dengan tak terhingga, dikali ln x dikali h pangkat n. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi polinomialnya, maka kita dapat melakukan proses ekspansi dari pangkat. Contohnya dengan pi dikali x, h itu menghasilkan sigma batas bawahnya n sama dengan 0 dan batas atasnya sama dengan tak terhingga dikali ln x dikali h pangkat n, sehingga dapat kita anggap bahwasannya representasi tersirat dari deret pangkat yang menghasilkan polinomial Laguerre ini sendiri itu merupakan langkah lanjut dari mengekspansi fungsi ini dalam bentuk deret pangkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari fungsi pembangkit polinomial Laguerre, di mana ekspansi eksponensialnya itu didapatkan e pangkat minus x h per 1 kurang h, itu menghasilkan sigma dari batas atasnya itu n sama tak terhingga, batas atasnya itu adalah tak terhingga dan batas bawahnya itu sama dengan n sama dengan 0, itu dikalikan dengan 1 per n faktorial dikali minus x dikali h per 1 kurang h dipangkatkan n. Nah, sekarang kita perlu memperhatikan penyebut 1 dikurang h yang juga dapat dikembangkan sebagai deret pangkat dalam h, itu adalah 1 per 1 kurang h, itu menghasilkan sigma dari batas bawah itu n sama dengan 0 dan batas atasnya itu tak terhingga, itu menghasilkan h dipangkatkan n, sehingga hasil dari ini sendirilah merupakan hasil akhir dari fungsi pembangkit polinomial Laguerre. Mungkin seperti begitu saja presentasi kami dari saya Lolo Ferdinand Siahaan dan rekan saya Ignatius Indi Kalawaru. Kami minta maaf jika banyak kekurangan yang kami presentasikan dan merupakan pembelajaran bagi kami supaya dapat lebih baik ke depannya dalam presentasi, terlebih di dalam memperhatikan fungsi khusus di dalam fisika matematika 3 kali ini. Sekian, terima kasih.